kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan pengucapan syukur, dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus bersama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Bapa yang baik, luar biasa mengasihi kita saat ini. Sungguh ajaib pertolongan Tuhan. Walaupun di sana sini tentu banyak tantangan rintangan yang kita hadapi, tetapi sungguh luar biasa kenyataannya yang kita nikmati saat ini. Kita boleh bersatu, orang kudusnya Tuhan, boleh bersama-sama menikmati kasih karunia-Nya dengan sukacita. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur terus kepada Tuhan karena hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa oleh kita ada sampai saat ini. Baik, jemaat Tuhan yang telah diberkati Tuhan, kembali saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saat ini boleh bersama-sama kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami mengasihi dan kami terus berdoa dalam keluarga, terlebih di dalam pekerjaan Bapak yang Tuhan percayakan di Jakarta ini, selalu diberkati Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa aman di dalam setiap hidup daripada Bapak anggota Dewan bersama istri dan juga staf dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca surat daripada Rasul Paulus kepada jemaatnya di jemaat Roma 5. Roma 5 ayat 1 dan ayat 2. Roma 5 ayat 1 dan 2 di dalam Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, di sana dikatakan hasil pembenaran. Saya bacakan dan boleh dilihat di depan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca barusan, inilah suatu pernyataan yang dirasakan dan didasarkan oleh pengalaman pribadi daripada Rasul Paulus, yaitu Rasul kita, dalam hubungannya dengan persekutuan setiap saat dalam hidupnya dengan Allah. Yang begitu luar biasanya sehingga ini diungkapkan kepada jemaat di Roma ini dengan terus terang bahwa ia telah merasakan, Paulus ini sangat merasakan dan mengalaminya dalam hidupnya, bagaimana Injil kasih karunia ini dinikmati oleh dia. Yang tadinya kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat kejam dan orang yang sangat ditakuti. Kenapa? Karena kita dengar baik dalam sejarah dan juga di Alkitab ini bahwa dia selalu merencanakan dan banyak sudah membunuh orang-orang percaya atau orang Kristen. Tetapi sungguh luar biasa, tidak pernah dalam benak pikirannya Tuhan senantiasa menginjili dan juga menangkap dia. Ini sangat terencana Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Sehingga ya, dengan dia merasakan Tuhan itu sangat luar biasa, walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi suatu anugerah yang besar dan luar biasa. Allah membenarkan Paulus, ya, dan dia telah menerima kasih karunia ini. Dan inilah yang terus sampai saat ini kita kabarkan, oleh karena kasih karunia Allah itulah yang senantiasa dapat menyelamatkan. Dan itu adalah suatu rahasia yang sangat luar biasa yang telah dirasakan oleh Rasul Paulus ini. Rahasia kasih karunia Allah ini bagi Rasul Paulus dimulai ketika ia menerima dan percaya kepada Yesus, bahwa
atas segala pengampunan segala dosa-dosanya telah diampuni oleh Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga dia menyatakan kepastian keselamatannya karena seluruh dosa-dosanya telah diampuni melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga dia merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidupnya, yang senantiasa terus berkobar-kobar kebenaran Injil kasih karunia ini sampai diberitakan sampai saat ini, terkhusus kepada jemaatnya, jemaat Gereja Makedonia Cibubur di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara kasih, yang tema saat ini saya berikan kepada kita semua saat ini adalah keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara kasih, kita lihat ya bahwa kenyataan saat ini Saudara kasih, hanya orang Kristen ya yang di dunia ini yang berani mengatakan memiliki kepastian keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau yang lain kita tahu, dan juga yang saya tahu belum sepertinya seperti itu. Tapi orang Kristen dia mengatakan bahwa kepastian keselamatan kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan juga orang Kristen ya yang senantiasa mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia. Oleh karena itu saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, menjadi suatu perenungan dalam hidup kita bahwa saudara-saudara kita orang Kristen, apakah sudah percaya di dalam Yesus Kristus ya? Ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya, telah mengampuni segala dosa-dosanya dan dulu, sekarang dan yang akan datang. Apakah sudah percaya dalam hal ini? Ini menjadi suatu persoalan yang sering kadang-kadang kita dengar bersama bahwa hal ini masih dipertanyakan. Tetapi kalau kita orang kudusnya Tuhan yang ada di tempat ini sudah percaya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya, dia bangkit di hari ketiga untuk menghapus segala dosa-dosa kita dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Dia telah mengampuni segala dosa kita. Ini menjadi suatu pegangan orang yang pengikut Kristus yang sebenarnya. Jadi, walaupun kita tahu ya, seperti dikatakan di Roma 3 ayat 23 itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan di Roma 3:26 bahwa upah dosa adalah maut. Roma 3:23 ya. Upah dosa adalah maut. Jadi artinya ketika orang berdosa itu bahwa dia merasakan dirinya orang berdosa, berarti upahnya adalah maut. Maut itu kekal selama-lamanya saudara kasih. Karena dikatakan tadi, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga hubungan daripada manusia itu sebenarnya sudah putus. Karena Allah kita adalah kudus, sedangkan orang yang berdosa adalah tidak bisa berhubungan dengan orang yang kudus. Nah, karena orang kudus itu adalah musuh Allah kepada orang-orang berdosa. Secara firman Tuhan tidak akan boleh bertemu orang kudus dengan orang kudus atau orang sudah mengampuni dosa-dosa yang segala. Oleh karena itu, saudara kasih, maka saudara kasih baru kita lihat dulu, kita beranjak kepada kebenaran firman Tuhan di Efesus dulu ya. Kita boleh agak banyak membaca firman Tuhan. Kita lihat di Efesus 2 ya. Ayat 1 dikatakan di sana ya, firman Tuhan kita boleh baca ya.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ya, berarti atas pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita dulu sudah kita memang mati secara rohani. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahnya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati, ya, telah mati secara rohani oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, dulu kita adalah yang orang berdosa, itu status kita menjadi orang berdosa. Tetapi kita setelah percaya kepada Yesus dengan anugerahnya, kita beriman bahwa segala dosa kita telah diampuni, ya, telah diampuni melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita harus yakin bahwa segala dosa kita sudah diampuni semuanya, tidak sebagian-sebagian. Jadi sebenarnya kita tidak lagi suruh kasih ampunilah dosa-dosa kami. Kenapa? Karena sebenarnya Yesus mengatakan bahwa segala dosa-dosa kita, bukan sebagian, ya, sudah diampuni, ya. Karena kalau kita di 1 Petrus 3:18 dikatakan, sebab karena Kristus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu telah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi jelas-jelas kebenaran firman Tuhan mengatakan di dalam kebenaran ini bahwa yang tadinya kita adalah orang berdosa, tetapi melalui darahnya yang kudus itu, kita saat ini menjadi status kita, identitas kita menjadi orang kudus. Itu sebabnya kalau kita di sini dikatakan, seperti tadi anak sekolah minggu mengatakan, saya adalah orang kudus, orang yang percaya, yang menghapuskan segala dosa-dosa saya. Ya. Jadi mereka sudah dikuduskan. Itu bukan karena usaha kita, bukan karena usaha daripada pekerjaan kita, tetapi semata, ya, seperti dikatakan di dalam Efesus 2 itu ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Ini suatu sangat yang kita syukuri bahwa kita telah diberikan, ya, dengan gratis lah, ya, diberikan ini keselamatan bagimu. Mau tidak seperti itu kira-kira? Ya, tetapi banyak orang tidak menerima. Banyak orang tidak menerima, bahkan dia selalu mengatakan, saya tidak terima itu. Saya tidak terima keselamatan dari Yesus Kristus. Makanya saat ini kita lihat banyak juga orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi dikatakan sebab karena kasih karunia. Inilah yang kita kasih karunia. Kalau tidak karena kasih karunia yang telah diberikan Yesus Kristus kepada kita melalui iman ini, kita tidak akan bisa akan mendapatkan kepastian keselamatan kekal. Karena apa? Ya sudah kita belajar hari Jumat kemarin bahwa sesaleh-salehnya hidup kita ini, sebaik-baiknya hidup kita ini, bahwa Allah kita melihat bahwa itu adalah semacam kain kotor yang sangat bau, yang sangat busuk. Sekalipun sesaleh-salehnya kita itu sudah kasih, tapi Allah melihat bahwa itu adalah suatu seperti kain kotor. Nah itu, jadi tidak ada yang kita andalkan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi semata kita harus percaya tidak ada suatu jasa, suatu pekerjaan yang kita lakukan
bahwa keselamatan dan anugerah yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan itu mutlak semata adalah karena kasih karunia-Nya. Sehingga keselamatan adalah anugerah Allah. Ya, anugerah Allah. Nah, Bapak Saudara kasih, oleh karena itu di ayat Efesus 3:4 dikatakan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ada beberapa poin yang kita lihat di sini, bahwa apa sebenarnya hasil daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi orang yang percaya kepadanya. Apa hasilnya? Seperti kita sudah lihat tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa di Roma itu dikatakan di sana kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Nah, oleh karena itu Saudara kasih, kita dibenarkan itu ialah bahwa tadinya kita adalah seteru dengan Allah karena dosa-dosa kita. Ya, tetapi Saudara kasih, walaupun tadinya kita adalah suatu musuh Allah, telah dibenarkan kita, ya, dibenarkan oleh darah Kristus. Ketika manusia berada dalam Kristus, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, maka Allah tidak lagi melihat dosa-dosamu, tetapi Allah melihat Yesus Kristus yang telah berkorban, yang telah dihina, yang telah disiksa, yang telah darahnya yang kudus itu semuanya dikorbankan untuk saudara dan saya. Ini adalah suatu harga yang sangat luar biasa yang kita syukuri sebenarnya kepada Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang kita akan sombongkan dalam hidup ini. Kalaupun Bapak, Saudara, dan saya saat ini diselamatkan adalah karena kasih karunia. Seperti mungkin dikatakan orang terlalu gampang. Tetapi kenyataannya bukan gampang, Saudara kasih. Kita ini sudah percaya sebenarnya dalam sesungguh-sungguhnya Allah kita memandang Yesus Kristus melalui anaknya yang tunggal itu, sehingga dikorbankan untuk saudara dan saya, sehingga kita diselamatkan saat ini, sehingga kita saat ini adalah orang kudus. Karena predikat orang kudus itulah yang nantinya yang harus ada di dalam surga. Kalau dia adalah orang tidak percaya, atau katakan orang berdosa, katakan firman Tuhan, dia adalah akan menikmati maut selama-lamanya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara kasih saat ini, ketika kita boleh percaya di dalam kebenaran ini, maka Saudara kasih, kita bersukacita seperti Rasul Paulus. Setelah merasakan hal ini, dia sangat bersukacita karena dia sudah memperoleh kepastian keselamatan itu. Bukan karena banyak uangnya, bukan karena dia pintar, ya, bukan karena dia sudah terkenal di mana-mana, tetapi dia sangat bersukacita bahwa Paulus itu telah diselamatkan. Kalau kita lihat, walaupun di penjara, Paulus ini yang begitu sangat sakit, dia dibelenggu, dirantai tangannya, tetapi rohnya terus menyala-nyala, menyampaikan kebenaran Injil kasih karunia kepada banyak orang. Sehingga saat ini kita lihat banyak orang yang percaya, dan kita juga bersyukur pada saat ini di dalam gereja daripada Tuhan Yesus Kristus, orang kudusnya di tempat ini. Nah, itu Saudara kasih. Nah, ini adalah suatu anugerah yang sangat besar. Karena itu Saudara kasih, puji Tuhan, kalau kita baca satu lagi dulu di Galatia, Saudara kasih, kita baca di Galatia, ya Saudara kasih, boleh. Di Galatia
Galatia 3 ya, Galatia 3 ayat 11 dikatakan sana. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara kasih, dikatakan di sini ya, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dulu waktu saya anak masih sekolah minggu seperti tadi anak kita itu harus hafal dulu hukum Taurat 1 sampai 10. Bahkan artinya itu hafal terus itu. Karena sekarang aja artinya sudah lupa saya. Tapi kalau itu dulu kapan dibanguni kita, wah tahu itu. Apa itu hukum yang kelima? Oh, hormatilah orang tuamu. Hukum ke-7, jangan berzina. Wah, Kak, itu langsung itu. Tapi sebenarnya saya tidak mengerti itu, saudara kasih. Dan itu selalu diajarkan. Ingat. Tetapi saudara kasih, setelah saya memahami ini, bahwa apapun tidak mungkin kita dan tidak mungkin manusia itu bisa melakukan hukum Taurat itu. Tidak mungkin bisa. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa dan tidak ada yang layak untuk melakukan segala hukum Taurat itu. Hanya Yesus yang mampu untuk melakukan itu. Jadi artinya banyak ayat pendukung saat ini. Jadi kalaupun selalu dia melakukan hukum Taurat itu, sebenarnya Tuhan mengatakan ya bahwa saya tidak ada orang yang dibenarkan. Tidak ada yang dibenarkan. Nah, berbahagialah kita karena kebenaran firman rahasia ini dinyatakan kepada kita saat ini, sehingga kita diselamatkan mutlak adalah hasil pekerjaan Allah dengan kasih karunia-Nya. Ini yang sangat kita syukuri dengan sukacita yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara kasih, kita masuk bahwa saat ini jelaslah bahwa kita orang percaya bahwa segala dosa-dosamu, segala dosa-dosa kita sudah diselesaikan Tuhan, sudah selesai. Tidak ada lagi pekerjaan Tuhan yang kedua kali. Tak maksudnya dalam dosa ini sudah diselesaikan, sudah selesai. Jadi kita harus selalu mantap mengatakan, tidak lagi kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ya, dan itu sudah banyak kita ketahui. Kenapa enggak orang berdosa? Kenapa? Dia jelas saat ini tidak terlalu banyak kesampaikan. Yang pasti imani dulu itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ya disampaikan kepada kita hamba-hambanya. Itu sudah terus kita belajar ya, baik di baik itu setiap hari Kamis, baik itu setiap hari Jumat, dan pelayan Tuhan setiap Selasa. Kita semua ada di tempat ini bisa bebas sedetail-detailnya. Kita selalu belajar dari Alkitab, tetapi bukan dari karangan-karangan orang-orang, tidak, tetapi dari Alkitab. Nah, jadi kita bersyukur hal itu. Roh Kudusnya senantiasa terus menuntun kita, sehingga kebenaran ini senantiasa dalam hidup kita, selalu kita nikmati dalam kasih karunia-Nya. Baik, puji Tuhan. Yang kedua, saudara kasih. Kembali kita masuk kepada Roma, ke Roma yang ke Roma 5 ayat 1 dan 2 itu. Saya bacakan sekali lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, amin, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah dibenarkan ya dari segala dosa kita dan menjadi kita orang kudus, dan kita menjadi layak untuk surga selama-lamanya karena kita telah dikuruskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, yang kedua, saat ini dikatakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dari Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Jadi pertanyaan satu saudara kasih, sudahkah saya hidup dalam damai sejahtera dari Allah? Amin. Pasti amin. Saya bersyukur hati itu. Saya bersyukur bahwa damai sejahtera dari Allah sudah kita nikmati karena ini sudah diberikan kepada kita. Ya. Nah, damai sejahtera ini diberikan oleh Allah kepada kita ya. Bahwa kita harus merasakan dan kita harus menikmati suasana hati
yang mana relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita yang semakin hari semakin intim di dalamnya, menyukuri anugerahnya. Itu bukan karena kau atau saudara bahwa saat ini mempunyai duit sebanyak apapun, tidak menjamin saudara kasih saudara boleh menikmati damai itu, tidak. Tetapi semata rahasia Allah yang kita nikmati saat ini, ya, bahwa hubungan kita dengan Allah kita terus senantiasa boleh kita nikmati dalam hidup kita, sehingga kita terus boleh menyukuri berkat-berkatnya, menyukuri anugerahnya atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita, orang yang percaya kepadanya, sehingga kita yakin bahwa Allah Bapa kita selalu mengasihi kita karena kita sudah menyatu dengan Kristus. Kita ini adalah sebagai tubuh Kristus, dia adalah sebagai kepala. Jadi tidak ada yang memisahkan kita lagi. Jadi itu makanya kalau kita katakan sekali selamat tetap selamat. Walaupun seperti yang sudah kita bahas, wah kenapa banyak orang-orang saat ini tidak selamat meninggalkan Yesus. Itu kalau sudah memahami arti kasih karunia ini, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi untuk boleh dipisahkan. Tidak, karena kita sudah di dalam Kristus. Nah sekarang percayakah saudara dalamnya? Pasti percaya. Kalau kita sudah dalam Kristus, berarti kita menyatu. Inilah damai sejahtera itu dalam hidup kita. Damai itu. Tidak lagi kita memikir-mikirkan lagi saat ini, bagaimana besok makanan, bagaimana untuk besok untuk anak istri saya, bagaimana utang-utang yang masih banyak, bagaimana kontrakan berlunas. Tidak lagi saudara kasih. Tapi ingat, kalau ada damai sejahtera itu, rasakan kasih sayangnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan berkat-berkatnya, solusi-solusi. Walaupun kita ada damai dan sejahtera ini, bukan kita berarti bebas dari pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah. Tidak bebas saudara kasih. Jangan sampai nanti, wah berdosi katakan bahwa damai sejahtera, buktinya saya banyak masalah. Ya kan? Bukan itu maksudnya saudara kasih. Jadi ada masalah itu, tetapi kita tidak fokus lagi kepada masalah itu saudara kasih. Makanya kita berbahagia orang kudus. Saat ini kita lihat persoalan-persoalan di sekeliling kita, berita-berita yang sangat mengejutkan. Kenapa demikian? Karena damai sejahtera tidak ada dalam hidupnya. Coba dia sudah mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, dia selalu terima kasih Tuhan. Karena kasih anugerahmu saya ada saat ini. Karena kasih anugerahmu yang luar biasa saya diselamatkan. Ketika saya mati hari ini, besok lusa, saya memastikan saya pasti masuk surga. Harus begitu. Kalaupun ada orang mengatakan sombong sekali Bapak mengatakan itu, terlalu sombong Bapak, terlalu pasti emang Bapak siapa? Wah, nah, ya tak apa-apa. Tidak, itu kan percaya saya, percaya kita. Kalaupun nanti godaan-godaan ke sana, begitu banyak mau, bagaimana perbuatan begitu orang kau kudus, begitu kamu marah-marahi istrimu, marah-marahi suamimu, gaor katanya kan. ya kan bisa jadi seperti kasih berantem. Gimana orang kudus? Oh iya, itu kadang melihat orang di dalam perbuatan kita, perbuatan. Jadi ini adalah suatu bunga-bunga untuk kita boleh melayani mereka supaya mengerti, memahami ini. Yang pasti Bapak Ibu sudah kasih, berimanlah supaya ada keterangan jiwa, ada sejahtera itu. Saya besok lusa hari ini meninggal, pasti masuk surga. Oh itu dong kebahagiaan kita yang luar biasa. Karena itu adalah kekal selama-lamanya. Bahwa kita di dunia ini sementara. Paling-paling kalau menurut saya seperti firman Tuhan 70-80 kita sudah, kalau kita hitung-hitung sekarang, saya udah hitung-hitung saya sekarang ini. Sekarang saya udah 60. Saya bilang sama istri saya, Pak, tak lagi 61 saya. Kalau Tuhan izinkan saya 79 tahun, aduh tinggal 9 tahun lagi. Wah saya harus sampaikan berita ini. Nah itu jadi saya. Gak lagi saya bagaimana supaya banyak uang saat ini. Gak lagi. Tidak lagi. Nah ini, jadi artinya ini suatu sukacita besar bagi saya.
Jadi kalau umpamanya istri saya selalu tidak saya tenang-tenang karena saya sudah nikmati bahwa kita hidup dalam sejahtera dari Allah karena Yesus Kristus. Ini adalah suatu anugerah yang besar. Maka saya terus ajak, selalu saya katakan kepada jemaat kita, mari setiap hari Senin sampai hari Sabtu, ajak mari kita bersekutu. Ayo, siapa pimpin 2 puji-pujian, membawa firman Tuhan. Ayo siapa 2 siapa, mari kita semua. Mari kita berlomba-lomba saudara kasih. Itu kenapa? Buktinya kita itu menghargai keselamatan kekal kita itu. Kita diberikan hidup, bernapas, ya untuk menyiarkan berita keselamatan ini. Nah, itu saudara kasih. Nah, kemudian kita bisa baca lagi supaya lebih jelas di Kolose dulu ya. Kolose ada 2 yang kita baca di dalam ini untuk memperlihatkan. Kalau Kolose 3 boleh ditayangkan. Kolose 3 ayat 12. Tapi nanti intinya di ayat 17 itulah kita ya. Kolose 3:12 mereka kasih. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi saudara kasih, kita orang-orang kudus, kalaupun seperti kesaksian saudara kita kemarin-kemarin itu ada hal-hal yang mungkin menggugah hati kita, diperlakukan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kadang-kadang kita tidak terima, kadang-kadang kita mungkin mau melepaskan amarah itu. Tetapi Tuhan mengatakan, ampuni dia. Sulit sepertinya untuk mengampuni orang yang kadang mereka yang bersalah, kita ini tidak bersalah. Tetapi mampukah saudara bisa mengampuni sesama manusia? Sekalipun kita ini adalah tidak ada yang salah di dalam hal persoalan itu. Tapi dikatakan di sana, dikatakan bahwa kamu akan selalu mengampuni, ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi kita selalu mengampuni. Kalaupun kita boleh mengampuni, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan damai sejahtera itu. Saya bisa mampu untuk mengampuni mereka. Sebenarnya Tuhan, Engkau sangat melihat pastinya persoalan ini. Tapi saya bersyukur, biarlah Tuhan senantiasa Kau pakai dia. Terus kita doakan. Jangan lagi terus itu dikata-katain. Emang apa dia? Saya ini adalah memang belum kenal dia siapa saya. Begitu lagi dibilang. Tidak lagi demikian saudara kasih. Kita adalah orang kudusnya Tuhan, akan tampil beda. Wah, ini adalah orang-orang kudus. Saya kadang membayangkan orang kudus itu, ya. Kalau sudah namanya mengabarkan dan juga di dalam kondisi keluarga itu akur-akur sekali, luar biasa. Tadi kalau kita menyaksikan setiap keluarga-keluarga yang begitu luar biasa pekerjaan Tuhan orang kudusnya, kita sangat bersuka cita. Nah, oleh karena itu saudara kasih, satu lagi di 2 Korintus ya, 2 Korintus. Mari kita coba lihat dulu. Ini adalah sudah kita sama-sama pilih kebenaran firman Tuhan ini untuk menguatkan kita. Di 2 Korintus 5 ayat 19-21 ya. 2 Korintus 5 19-21 dikatakan di sana firman Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya.
Puji Tuhan. Nah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya telah Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan Allah dan kita sudah diberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Sekarang yang terakhir, nah kita akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kita akan menerima kemuliaan Allah. Saat ini kita lihat manusia mencari ya supaya dia mulia dengan berbagai cara, mungkin dengan melihat mempertunjukkan kekayaannya, kekuasaannya, dan kepandaiannya. Ya, dia memperlihatkan supaya dia merasakan suatu ada rasa kemuliaan dalam hidupnya. Tetapi orang kudus, ya kita harus yakin melihat bahwa kita melihat kemuliaan Allah itu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, melalui kematian Yesus di kayu salib, inilah yang kita lihat kemuliaan Allah itu dalam hidup kita. Sampai dia, kalau kita renung-renungkan, dia sampai begitu sakit. Kalau saya kadang nonton itu sebenarnya peristiwa Yesus yang mengalami 2000 tahun yang lalu. Aduh, kita ini berbahagia sekali lah dengan kasih karunia-Nya kita boleh diselamatkan. Hanya dia yang satu-satunya mengorbankan dirinya seperti itu. Jadi makanya kemuliaan itu diberikan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sehingga dengan kita beroleh pengharapan melalui iman kepada kasih karunia untuk menerima kemuliaan Allah, yaitu kita lihat di Korintus 3 ya, Korintus 3 ayat 18 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan. Mari kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, saya akan simpulkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca satu lagi menjadi penutup di Titus 3 maksud saya. Mari tayangkan, sudah kasih Titus 3 ayat 4 dan 7. Kita baca menjadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua yang hadir. Puji Tuhan, saya akan bacakan ayat 4. Tapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang senantiasa bahwa dengan kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal selama-lamanya di dalam sorga. Tetapi bukan di Yerusalem baru ya, supaya jangan tahu nanti jangan di Yerusalem jangan ya, tetapi adalah di atas, di dalam sorga selama-lamanya ya. Oleh karena itu sudah kasih, kita bersyukur menjadi tugas kita saat ini adalah bahwa kehendak Allah pada orang kudusnya supaya berita ini disampaikan. Karena kehendak Allah di 1 Timotius 2 ayat 4, dua kehendak Allah di sana supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita yang hadir saat ini boleh dengan anugerahnya sampaikan berita ini
Karena inilah satu misi daripada Tuhan, supaya kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita ini kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang diselamatkan melalui kasih karunia-Nya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah yang luar biasa. Kami telah diselamatkan karena kasih karunia-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan menyampaikan kebenaran ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa terus Bapa bekerja dalam setiap hidup kami, sehingga kami terus dikuatkan dan kami terus Tuhan dibaharui hari lepas hari, sehingga kami semakin hari menyampaikan Injil kasih karunia kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Berkat-Mu telah melimpah kepada kami yang hadir pada saat ini, hari ini selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.